Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan tugas pemrograman berorientasi objek, materi implementasi OOP dalam pengembangan aplikasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Felicita Dian Puspitasari dengan NIM 2224 10 10 1002. Saya Dini Indrani dengan 45 akhir 1040. Saya Safila Elsa Pavilia dengan 46 akhir 1047. Saya Fitria Diansyalaga dengan NIM akhir 1046. Saya Nini Niswanabila dengan NIM akhir 1077. Baik, saya Felicita Dian dengan 45 akan menjelaskan tentang source code dari tugas kuis 1. Di sini yang pertama ada form 1 CS. Di sini digunakan namespace tugas 2 VPO. Lalu ada form 1 yang di dalamnya itu ada data grid view yang ada 3 kolom yang namanya itu nama, fungsi, dan harga. Kemudian di sini ada data awal dari data grid view itu. Di sini ada 2 data mengenai obat-obatan dari suatu apotek. Kemudian selanjutnya di sini ada button untuk menambahkan data. Kemudian ada bagian untuk menambahkan data inputan user ke dalam data awal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tambah obat.cs yang di sini juga menggunakan namespace tugas 2 PBO yang nama kelasnya itu tambah obat yang merupakan anak kelas dari form. Di sini ada public string nama, fungsi, harga. Kemudian ada bagian yang menggeser bawah lagi. Di sini ada bagian tombol-tombol atau bagian-bagian yang digunakan dalam data grid view atau window-nya. Kemudian di sini ada data-data nama, fungsi, dan harga yang merupakan teks. Kemudian ada bagian tombol batal, di mana ketika user batal memasukkan data. Kemudian selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin saya akan menjelaskan mengenai desain. Di sini form 1.cs, desainnya seperti itu. Kemudian tambah obat.cs ini ada inputan user dan 2 button tambah dan batal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Safila Elsa Pavilia dengan 46 akhir 1047. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait kode program sebelumnya yang dijelaskan oleh Felicita. Jadi yang pertama di form 1.cs ini kode programnya itu diawali dengan sebuah namespace yang digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas dan juga tipe-tipe lain dalam satu ruang nama. Nah, di sini di kode program tersebut terdapat form 1 yang merupakan turunan dari kelas form yang disediakan oleh Windows Form. Nah, ini gunanya untuk membuat tampilan aplikasi berbasis Windows. Kemudian terdapat konstruktor public form 1 yang dijalankan saat objek form 1 itu dibuat. Nah, di dalam form tersebut juga terdapat komponen GUI yang akan diinisialisasikan dengan memanggil metode initializeComponent. Nah, kemudian dengan mengatur data grid view dan beberapa kolomnya, yang pertama itu ada data grid view 1, kolom count 3. Nah, ini untuk mengatur jumlah kolom di data grid view menjadi 3. Sedangkan untuk data grid view 1 kolom 0 name itu untuk mengatur nama kolom pertama menjadi nama. Yang bawahnya itu untuk mengatur nama kolom kedua menjadi fungsi dan bawahnya lagi untuk mengatur nama kolom ketiga menjadi harga. Kemudian untuk private void data grid view 1 dan seterusnya ini adalah metode yang akan dipanggil saat pengguna berinteraksi dengan
yang ada di dalam data grid view tersebut. Tetapi dalam kode ini metodenya tidak memiliki implementasi. Untuk selanjutnya tambah obat, new tambah obat ini untuk membuat objek dari kelas tambah obat. Ini mungkin digunakan untuk menampilkan jendela tambahan di mana pengguna dapat menambahkan obat baru. Kemudian dialog resolve OK ini untuk memeriksa apakah jendela tambah obat yang ditampilkan dan pengguna menekan tombol OK di dalamnya. Kemudian data grid view 1 rows add dan seterusnya ini jika pengguna menekan OK maka data obat yang diisi oleh pengguna akan ditambahkan sebagai baris baru ke data grid view. Untuk selanjutnya tambah obat.js. Nah, di kode program yang terdapat pada tambah obat.js ini adalah sebuah program yang menggunakan Windows Form untuk user interface dengan menampilkan beberapa text box yang memungkinkan si user untuk menambahkan informasi terkait obat tersebut. Jadi sebuah kode program ini diawali dengan using karena ini berguna untuk mengimpor berbagai namespace yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut, termasuk kelas-kelas tadi yang digunakan. Kemudian terdapat namespace tugas 2 PBO ini untuk mengelompokkan beberapa kelas secara teratur. Nah, di situ juga ada kelas tambah obat. Nah, ini merupakan kelas turunan dari kelas form untuk membuat antarmuka untuk menambahkan informasi obat. Terus juga terdapat properties nama, fungsi, dan harga. Ini untuk menyimpan informasi yang dimasukkan oleh user. Jadi dari kode program tersebut itu tampilan desain dari kode program yang telah dibuat akan menampilkan terdapat 3 text box, kemudian terdapat label dengan teks nama obat, fungsi obat, dan juga harga obat. Kemudian juga akan terdapat 2 tombol, yaitu tambah untuk menambahkan informasi terkait obat, dan juga terdapat tombol batal untuk membatalkan atau menutup form. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Dini Indraini dengan Paradim Air 1040 akan menjelaskan mengenai tugas GUI 2. Yang pertama mengenai search kodenya. Singkat saja, di dalam search kode ini terdapat namespace tugas GUI dengan memiliki kelas form dan memiliki kelas turunan form 1. Di dalam form 1 akan menampilkan 3 kolom yang berisi nama, tanggal inap, dan juga alamat. Lalu dalam form 1 ini juga akan terdapat tombol tambahkan pasien baru. Lalu selanjutnya terus ke bawah. Di sini juga terdapat beberapa kode yang akan menghubungkan antara form 1 dan juga form 2. Lalu lanjut ke bawah. Nah, selanjutnya untuk form 2 CS. Di sini dia scroll ke bawah lagi. Terdapat beberapa kode untuk mengisikan text box, lalu button dan juga lain-lain yang berada pada tampilan user. Tambahkan pengguna, tambahkan pasien. Lalu scroll ke bawah lagi. Di sini untuk properties nama, tanggal inap, dan alamat. Nama dan alamat menggunakan teks, lalu untuk tanggal inap menggunakan datetime. Lanjut ke bawah ke bagian desainnya. Nah, ini tampilan awal untuk form 1 daftar pasien IGD, lalu nanti akan menampilkan kolom nama, alamat, dan juga tanggal inap. Lalu bentar. Untuk tampilan form 2 dia akan menampilkan data yang akan ditambahkan oleh user, yaitu berupa nama, tanggal inap, dan juga alamat tadi yang bisa disimpan ataupun dibatalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Selanjutnya saya Vita Deria dengan NIM akhir 1056. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan kode dari GUI 2. Di sini yang pertama terdapat form 1, di mana form 1 ini merupakan bagian awal dari Windows Form-nya. Nah, di sini terdapat juga data grid view, label, dan juga buttonnya yang akan ditampilkan pada form 1 ini melalui Windows Form. Nah, di sini terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama, using statement. Jadi di sini seperti using system dan juga yang lain-lainnya juga, di sini akan menjelaskan di sini akan digunakan untuk mengimpor namespace yang akan diperlukan dan juga dibutuhkan dari kode program ini. Kemudian juga di sini terdapat namespace tugas GUI di mana tujuannya untuk mengelompokkan tipe data dan juga kelas dalam tempat yang sama. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat class form, di mana class form ini bertujuan untuk membuat tampilan dari GUI itu sendiri. Karena yang ditampilkan dari form ini adalah form 1. Nah, selanjutnya adalah variabel data pasien. Nah, di dalam di dalam kode ini terdapat variabel data pasien di mana akan menampilkan objek pasien yang akan disimpan pada daftar pasien. Nah, juga di sini terdapat konstruktornya. Konstruktor ini salah satunya adalah inisialisasi komponen di mana menginisialisasi objek yang nantinya akan ditambahkan ke daftar pasien dan akan ditampilkan melalui grid view 1 ini. Nah, untuk grid view ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk buttonnya, di sini terdapat button tambah pasien, di mana apabila diklik maka akan membuka form 2 dan objek pasien itu akan ditambahkan ke daftar pasien melalui data grid view itu. Nah, yang terakhir untuk form 1 ini terdapat kelas pasien, di mana kelas pasien ini memiliki beberapa properti, yaitu nama, tanggal inap, dan juga alamat. Nah, untuk nama, tanggal inap, dan juga alamat ini dituliskan dalam tipe data string. Nah, untuk selanjutnya yaitu form 2, di mana form 2 ini merupakan lanjutan dari form 1, yang di mana form 2 ini merupakan tampilan untuk menginputkan data pasien baru. Jadi apabila sudah dibuat form 1, maka akan dilanjutkan dengan form 2 untuk kita bisa memasukkan beberapa data dan juga menginputkan beberapa data ke form 2 ini. Yang pertama juga sama, terdapat di statement di mana kita bisa mengimpor namespace-nya seperti system dan juga yang lainnya. Nah, juga di sini terdapat kelas form 2. Ini untuk memanggil kelas form 2 dan akan ditampilkan GUI-nya dan agar bisa menginputkan data pasien. Nah, selanjutnya ada juga konstruktor public form 2 di mana terdapat komponennya yaitu menginisialisasi komponen. Nah, di sini juga terdapat label, di sini text box dan juga date time-nya. Ada juga text box 2-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada metode di mana metode ini button yaitu simpan. Jika kita mengklik simpan, maka datanya otomatis akan tersimpan, dan juga terdapat metode get pasien, di mana get pasien ini akan mengambil informasi yang sudah kita inputkan dari datanya. Misalnya kita menginputkan data nama, kemudian juga mungkin alamat, itu akan disimpan dan juga akan diambil dengan metode get pasien ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu metode dari button batal. Nah, apabila kita mengklik batal, maka form 2 ini akan ditutup dan hasilnya akan dikembalikan ke dialog result, di mana dialog result ini akan menentukan adanya pembatalannya. Seperti itu. Mungkin untuk outputnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya saya Andini Niswanabila dengan NIM akhir 1077 akan mendemonstrasikan baik, di sini saya akan mendemonstrasikan terkait hasil runningnya dari kode program yang sudah kami buat. Di sini untuk GUI yang pertama yaitu tentang daftar obat pada apotek ABC. Di sini akan menampilkan
daftar obatnya, yaitu yang pertama ada amoxicillin dengan fungsi infeksi bakteri dengan harga 5.000. Kemudian ada obat paracetamol dengan fungsi pereda nyeri, kemudian ada keterangan harganya, yaitu 2.500. Dan apabila kita ingin menambahkan daftar obatnya, kita bisa dengan cara menekan button tambah di bawah ini. Kemudian kita akan menginputkan nama obatnya terlebih dahulu. Misalkan kita akan menambahkan obat promah. Kemudian fungsi obatnya ini kita isi dengan sakit. Nah, kemudian harga obatnya ini bisa diisi dengan, misalkan harganya 3.000. Kemudian bisa mengeklik apabila kita batal untuk menginputkan daftar obat, kita bisa mengeklik button batal. Tapi ketika kita ingin menambahkan daftar obatnya, kita bisa mengeklik button tambah. Nah, dengan otomatis maka inputan kita yang barusan akan muncul ke tampilan daftar obat apotek ABC. Kemudian untuk GUI yang kedua, di sini menampilkan daftar pasien IGD dengan contoh namanya Yuli, tanggal inapnya tanggal 7, bulan 7 tanggal 30 tahun 2004 dengan alamat Jalan Jawa nomor 5. Ketika kita ingin menambahkan daftar pasiennya, kita bisa mengeklik button tambah pasien. Kemudian kita bisa menginputkan nama, misalkan Bambang, dan tanggal inapnya hari Senin 16 Oktober 2023 dan alamatnya misal kita bisa mengisi dengan Jalan Kalimantan nomor 15. Kita bisa mengklik button simpan untuk menyimpan. Nah, kemudian akan otomatis menambahkan inputan Bambang barusan pada baris kedua. Itu dia hasil running dan juga diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.